Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu di dalam keadaan sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai komposisi dua fungsi. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian pernah dengar nggak kata komposisi atau kata fungsi? Pasti kalian udah belajar fungsi nih ketika SMP. Entah itu fungsi linier ataupun fungsi kuadrat. Kalau komposisi sendiri, kalau kalian perhatiin, setiap beli jajanan, makanan, atau produk apapun itu, di belakangnya pasti ada tulisan komposisi kan? Nah, biasanya di situ ditulis komposisinya terdiri apa aja. Untuk lebih pahamnya, kita masuk kepada materi. Nah, di sini ada percakapan nih antara Aldo dan juga Nana. Jadi Aldo bertanya, "Hai Nana, kamu tahu nggak apa itu komposisi fungsi? Aku bingung nih." Terus Nana jawab, "Hai Do, tahu dong. Sini aku jelasin, diperhatiin baik-baik ya." Nah, di sini ada kasus satu nih. Di sini ada gambar padi yang digiling kemudian menjadi beras dan diproses lagi dengan melalui proses pemasakan hingga menjadi nasi. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, berarti padi hingga menjadi nasi itu menjalani berapa proses nih? Iya, benar banget. Jadi dia mengalami dua proses, yaitu digiling dan dimasak. Artinya, dua proses ini digabungkan, atau kita sebut juga dengan penggabungan antara proses satu dan proses 2. Nah, di sini ada percakapan dua. "Ibu, Nana ingin membuat nasi goreng nih. Kira-kira komposisi nasi goreng itu ada apa aja sih, Bu?" "Ada nasi, bawang, cabai, kecap, garam, penyedap, dan lainnya." Terus Nana tanya lagi nih, "Terus komposisi tadi digabungin hingga jadi nasi goreng ya, Bu?" "Betul." Wah, anak ibu jadi makin pintar nih. Nah, tadi kan ada komposisi dari nasi goreng atau bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Ya, di sini ada nasi, bawang, cabai, kecap, garam, penyedap dan lainnya. Terus dijadiin atau digabungkan menjadi satu sehingga menjadi nasi goreng tadi. Berarti kita dapat simpulin bahwa komposisi itu adalah proses penggabungan. Ya, kita ingat-ingat proses penggabungan sesuai pada poin di kasus pertama tadi. Nah, jadi di sini udah paham ya kira-kira apa sih komposisi fungsi itu? Nah, di sini Nana jelasin nih. Jadi, komposisi fungsi itu penggabungan dari beberapa fungsi secara terurut sehingga menghasilkan fungsi baru. Nah, operasi komposisi fungsi itu dinotasikan sama O atau bundaran. Dibacanya itu bundaran, O kecil ya notasinya. Harus diingat-ingat. Nah, dari kasus satu tadi, kita kan punya padi nih, padi digiling. Nah, padi itu kita ibaratin sama variabel X, dan digiling itu kita misalkan sama variabel G. Nah, padi X tadi yang udah diproses melalui G, ini akan menjadi GX atau beras itu. Kemudian dari GX ini diproses lagi melalui proses pemasakan. Pemasakan ini biasanya kita pakai apa? Iya, bisa pakai penanak nasi ya. Itu kita ibaratin sama variabel F. Jadi, GX diproses lagi dengan variabel F menghasilkan FGX atau nasi tadi. Jadi, di sini kita ibaratin padi itu X, kemudian dikomposisiin ke G menjadi GX. Dari GX ini dikomposisiin lagi dengan F menjadikan FGX. Jadi, F bundaran GX itu sama dengan FGX, proses dari A hingga ke C, yang melalui proses B juga. Udah paham ya sekarang? Jadi,
Kalau kita ibaratin di dunia nyata, komposisi fungsi itu bisa ibaratin kayak mesin. Jadi kalau ada suatu bahan X diproses pakai mesin G, itu akan menghasilkan suatu bahan lagi, yaitu beras, yang kita notasiin sama GX. Nah, GX ini diproses lagi pakai mesin F, maka menghasilkan FGX, kayak gitu. Nah, jadi nggak semua fungsi itu bisa dikomposisikan. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi kalau kita mau mengkomposisikan 2 fungsi. Artinya nggak semua fungsi ya bisa dikomposisikan. Syaratnya itu yang pertama, 2 fungsi f dan g dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi f bundaran g apabila irisan dari rem fungsi g dan domain fungsi f bukan merupakan himpunan kosong. Dapat dituliskan sebagai berikut. Rem fungsi G beririsan dengan domain fungsi F dan bukan merupakan dan tidak sama dengan himpunan kosong. Yang kedua, 2 fungsi F dan G dapat dikomposisikan menjadi fungsi komposisi G bundaran F apabila irisan dari rem fungsi F dan domain fungsi G bukan merupakan himpunan kosong atau dapat dituliskan sebagai berikut. Rem fungsi F beririsan dengan domain fungsi G dan tidak merupakan himpunan bilangan kosong. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini udah ada contohnya nih. Di sini ada himpunan A, himpunan B, dan juga himpunan C. Nah, himpunan A ke B ini dihubungkan melalui fungsi G. Berarti di sini rem fungsi G itu yang B. Ya, rem fungsi G itu berarti yang kena panah ini, berarti A, B, dan D. Kemudian dari B ini diproses lagi pakai fungsi F. Nah, pakai fungsi F berarti domain dari fungsi F-nya itu adalah A, B, C, dan D. Nah, A, B, dan D tadi beririsan dengan A, B, C, dan D, sehingga syarat 1 itu terpenuhi. Kayak gitu. Jadi intinya itu hasil dari komposisi fungsi G harus ada yang sama dengan domain fungsi F atau beririsan dengan domain fungsi F dan tidak merupakan himpunan bilangan kosong. Nah, di sini kan ada nih anggotanya, berarti dia bukan merupakan himpunan bilangan kosong. Begitupun juga syarat yang kedua, ini cuma dibalik aja, dimana kalau rem fungsi F berarti kita lihat di sini himpunan A, B, dan C 5, 7, 9, 2 ini dipetakan dengan fungsi F menghasilkan 4, 3, 6, 5 kemudian diproses lagi pakai fungsi G hingga menghasilkan 7, 1, 8, 2. Nah, di sini rem fungsi F-nya berarti yang 4, 3, 6, 5 yang 4, 3, 6 kemudian domain fungsi G-nya yang 4, 3, 6, dan 5 artinya 4, 3, 6 itu beririsan dengan 4, 3, 6, 5 karena ada yang sama. Seperti itu, perlu diingat-ingat ya bahwa syarat 2 fungsi itu harus terpenuhi kalau mau dikomposisikan. Kalau tidak terpenuhi berarti dia tidak bisa dikomposisikan. Betul banget. Nah, kita ibaratin kayak kalau kita mau bikin suatu roti, kita kan punya adonan nih. Kalau adonannya itu dipanggang, akan jadi roti, kemudian diisi sama selai coklat. Nah, kira-kira kalau rotinya ini nggak ada. Nah, kira-kira kalau kita mau isi roti pakai selai coklat tapi rotinya nggak ada, kira-kira bisa nggak? Nah, nggak bisa. Maka dari itu, syarat dari komposisi 2 fungsi dapat dikomposisikan ini harus terpenuhi. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soal 1. Diketahui fungsi f dan g dapat dinyatakan dengan pasangan berurutan sebagai berikut, di mana fungsi f di sini 1, 2, 3, 3, 1, 4, 2. Dan fungsi G-nya itu himpunan berpasangan dari 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 1, 4 dan 2.
Nah, di sini yang ditanyain itu adalah G bundaran F. Berarti kalau G bundaran Fx itu kan G Fx ya. Jadi fungsi kita cari dulu fungsi Fx-nya. Fungsi Fx-nya di sini yang pertama itu adalah 1/1. Nah, 1/1 kita lihat di G. 1 itu dipetakan kemana? Iya, 1 dipetakan ke 2. Artinya G1 sama dengan 2. Terus lanjut lagi yang di sini F2 ya. F2 kita lihat F2 ini dipetakan ke 3. Berarti kita lihat G3. G3-nya ini dipetakan ke 1. Berarti G3 sama dengan 1. Terus F3. F3 ini dipetakan ke 1. Kita lihat di G, 1 itu dipetakan ke 2. Berarti G1 sama dengan 2. Terus selanjutnya yang F4. F4-nya ini dipetakan ke 2. Berarti kita lihat di G2 itu dipetakan ke 3. Jadi G2 sama dengan 3. Sehingga G bundaran F itu sama dengan himpunan pasangan berurutan dari 1 dan 2, 2 dan 1, 3 dan 2, dan 4 dan 3. Kayak gitu. Kalau di ilustrasi ini kayak gini. Ada himpunan A, himpunan B, dan himpunan C. Ya, dipetakan A ke B dulu, terus B ke C, sehingga menghasilkan pemetaan dari A ke C. Nah, kalau tadi yang himpunan pasangan berurutan, sekarang contoh soal yang kedua itu kalau ada soal di mana diketahui fungsinya. Fungsi f(x) itu sama dengan 3x ditambah 5 dan gx-nya 2x min 7. Sini soalnya itu adalah disuruh menentukan f bundaran gx dan g bundaran fx. Penyelesaiannya yang pertama itu kan di sini ada f bundaran gx berarti sama dengan f gx. Nah, kita masukin yang ada di dalam kurung dulu nih. Yang ada di dalam kurung di sini kan gx. Jadi gx-nya itu 2x min 7. Kita substitusiin berarti f 2x min 7. Nah, f 2x min 7. Nah, di sini kan udah ketemu nih. Berarti kita tinggal masukin 2x min 7 ke dalam fungsi f. Nah, fungsi f itu kan 3x plus 5. Berarti kita masukin 3 dikali 2x min 7 ditambah 5. Sama dengan 3 dikali 2x itu adalah 6x. Kemudian 3 dikali min 7 sama dengan min 21 ditambah 5. Sama dengan 6x min 16. Kemudian sama buat yang G, bundaran Fx itu sama dengan Gfx. Nah, kalau tadi yang di dalam kurungnya itu adalah Gx, sekarang yang di dalam kurungnya itu adalah Fx. Jadi kita masukin Fx-nya dulu, Fx-nya 3x plus 5. Berarti sama dengan G, 3x plus 5. Nah, 3x plus 5 kita substitusikan ke dalam fungsi G. Berarti 2, X-nya diganti 3x plus 5 dikurangi 7. 2 dikali 3x sama dengan 6x, dan 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurangi 7. Sama dengan 6x, 10 dikurangi 7 sama dengan 3. Berarti 6x plus 3. Nah, antara hasil dari F bundaran GX dan G bundaran FX itu beda ya, di mana F bundaran GX itu kan 6x min 16. Terus G bundaran FX itu kan 6x plus 3. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa kalau mengerjakan soal fungsi komposisi itu tidak bisa dibolak-balik. Artinya harus dikerjakan secara berurutan sesuai dengan fungsi komposisinya. Seperti itu. Sekian video dari Ibu, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.